memuji nama Tuhan. Aku, kamu semuanya siap memuji nama Tuhan. Kak Soli tahu nggak Tuhan tuh cinta siapa sih? Aku tahu, Tuhan cinta semuanya, semua ciptaannya, semua anak-anaknya, semuanya pokoknya. Oh, berarti Tuhan cinta sama aku dong. Oh jelas kan semuanya. Cinta Kamu, sama aku, adik-adik, semuanya. Oh, Tuhan cinta semuanya. Iya. Kayak lagu ini nih ya kayak yang kita nyanyiin ya. Oh iya, betul. Yuk Ada adik-adik, lagunya nih, ada benar. Yuk kita nyanyi sama-sama. Siapa yang dicintai Tuhan? Aku. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Sekali lagi. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Sekarang bangsa. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi apa nih adik? Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan apa nih adik? Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Dari awal ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Sama-sama kita loncat. Kasih Yesus, oi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Siap-siap. Kasih Yesus, oi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Wah, kasih Tuhan itu Luar biasa. mengalahkan semuanya loh. Indah dan mengalahkan semuanya. Betul banget. Dibandingkan yang indah-indah lainnya, paling indah kasih Yesus berarti kan? Itulah kasihnya Tuhan kepada kita loh adik-adik. Wah, kita bersyukur banget ya. Iya Kita dong. punya Tuhan yang mengasihi kita. Adik-adik, ada yang tahu nggak nih? Ada seorang nabi Tuhan, dia dimakan oleh ikan. Tapi karena Tuhan mengasihi dia dibebaskan deh dari perut ikan. Jadi nggak jadi dimakan, nggak ditelan, Dimakan sih kak, ditelan sih Dimakan kak. juga. Tapi tetap hidup tetap ya? hidup dia. Oh, aku kayaknya tahu. Yun. Yun, Oh, Yunus. Yunus, tuh. betul sekali. Yunus dimakan oleh ikan, tapi Tuhan mengasihi dia adik seperti lagu ini. Yuk sama-sama kita nyanyiin yuk. Pasti adik-adik tahu. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan. Karena dia dikasihi Tuhan, maka dia dibebaskan. Pam pam pam, cuam cuam, pam pam pam, cuam cuam.
yuk. Kita mau mendengarkan firman. Kita mau masuk ke dalam hadiratnya Tuhan lebih lagi adik-adik. Kita mau belajar lagu baru yang kakak gak pernah bawain nih. Tapi sama-sama yuk kita mau belajar. Kita membawa hati kita siapkan hati kita. Saat ku dalam kekelaman, berjalan tanpa ku tahu arah, namun kau hadir untukku. Dia buka jalan menjadi pelita hidupku. Tak berhenti ku menyembahmu Yesus, selama hidupku selalu mau berjalan bersamamu. Bukan selalu mau menjadi saksimu, memuliakan namamu, biar seluruh dunia mengenal kasih-Mu. Tak berhenti ku menyembahmu Yesus, selama hidupku selalu mau berjalan bersamamu. Bukan selalu mau menjadi saksimu, memuliakan namamu, biar seluruh dunia mengenal kasih-Mu. Lebih sungguh-sungguh lagi kita mau menyembah Tuhan. Tak berhenti ku menyembahmu Yesus, selama hidupku selalu mau berjalan bersamamu. Bukan selalu mau menjadi saksimu, memuliakan namamu, biar seluruh dunia mengenal kasih-Mu. Biar seluruh dunia mengenal kasih-Mu. Biar seluruh dunia mengenal kasih-Mu. Yuk adik-adik, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan telah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kasih Tuhan begitu besar. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau buka hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi nih di ibadah online Harvest Kids. Nah adik-adik, kakak mau tanya dulu nih, ada gak sih dari adik-adik yang tidak pernah berbuat kesalahan? Ayo ada gak ya? Tentunya gak ada ya, semua orang pasti pernah berbuat kesalahan.
Hari ini kakak mau cerita tentang seorang bapak di Alkitab yang juga pernah berbuat kesalahan loh. Siapa ya dia? Pada suatu hari ada seorang bapak bernama Bapak Yunus. Bapak Yunus diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke sebuah kota bernama kota Niniwe. Tetapi Bapak Yunus tidak patuh pada perintah Tuhan. Dia tidak mendengarkan perintah Tuhan. Bapak Yunus pergi ke kota yang jauh dari kota Niniwe. Dia pergi dengan kapal menuju ke kota Tarsis. Pada saat di perjalanan, kapal itu hampir hancur karena ada ombak dan badai yang besar. Tuhan Yesus menghukum Bapak Yunus karena dia tidak patuh pada perintahnya. Bapak Yunus dimakan oleh ikan yang besar. Bapak Yunus berdoa dan minta ampun pada Tuhan. Sehingga karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang sabar, jadi Tuhan memberikan Bapak Yunus kesempatan yang kedua. Setelah 3 hari dan 3 malam, ikan itu berenang ke tepian dan memuntahkan Bapak Yunus di daratan, sehingga Bapak Yunus selamat dan masih hidup karena kasih Tuhan. Tuhan memerintahkan Bapak Yunus untuk yang kedua. Perintahnya masih sama nih seperti sebelumnya. Adik-adik ada yang ingat nggak apa ya perintah Tuhan untuk Bapak Yunus? Ya, Tuhan Yesus memerintahkan Bapak Yunus untuk pergi ke sebuah kota bernama kota Niniwe. Kota itu adalah kota yang besar, penduduknya banyak, tapi mereka sering membuat kejahatan. Tuhan tidak senang dengan perbuatan mereka sehingga ingin menghukum mereka. Karena itu, Tuhan mengirimkan Bapak Yunus untuk menyampaikan nubuat Tuhan. Adik-adik ada yang tahu gak sih nubuat itu apa ya? Nubuat itu adalah perkataan Tuhan yang akan terjadi pada waktunya. Bapak Yunus akhirnya pergi ke kota Niniwe. Sesampainya di kota Niniwe, Bapak Yunus menyampaikan nubuat Tuhan kepada orang-orang tersebut. Hai kota Niniwe, 40 hari lagi Tuhan akan menghukum engkau karena kejahatan yang telah engkau perbuat. Kira-kira apa ya yang dilakukan oleh orang-orang di kota Niniwe? Apakah mereka lari dari kota tersebut? Atau apakah mereka marah-marah kepada Tuhan karena Tuhan ingin menghukum mereka? Tidak, adik-adik. Mereka menunjukkan pertobatan. Mereka berubah menjadi lebih baik, tidak melakukan kejahatan lagi. Baik rajanya, rakyatnya, orang dewasa maupun anak-anak, mereka berpuasa, berdoa kepada Tuhan, meminta pengampunan kepada Tuhan, karena mereka tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang panjang sabar, yang penuh kasih, dan juga yang berbelas kasihan. Karena kalau Tuhan berbelas kasihan, maka Tuhan akan mengampuni Niniwe. Oleh karena itu, Tuhan tidak jadi menghukum Niniwe. Tuhan menyayangi orang-orang yang ingin bertobat, yang berubah dari jalannya yang salah ke jalannya yang benar. Tuhan mengasihi orang-orang yang berdosa. Sama nih adik-adik, Tuhan juga mengasihi adik-adik semua. Jadi kalau adik-adik berbuat kesalahan, kira-kira apa yang mesti adik-adik lakukan ya? Adik-adik harus berubah, bertobat, jangan melakukan kesalahan itu lagi, dan berdoa meminta pengampunan dari Tuhan. Karena Tuhan menyayangi adik-adik semua. Karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih, jadi adik-adik juga harus penuh kasih dan sabar kepada sesama.
Kalau ada teman-teman adik-adik nih yang lakukan kesalahan, yang jahat pada adik-adik, adik-adik tidak boleh membalasnya. Adik-adik harus sabar dan juga mengampuni mereka. Nah, sekian firman Tuhan hari ini. Firman hari ini diambil dari kitab Yunus, pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan 10. Dari kitab Yunus, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, boleh baca di Alkitab ya. Kalau adik-adik kelas kecil yang belum bisa membaca, boleh minta tolong papa, mama, atau kakaknya untuk bantu membacakannya ya. Sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan, ajarilah kami agar kami bisa selalu berada di jalan-Mu. Tuntunlah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi udah dengar kan firman Tuhannya. Sekarang saatnya kita aktivitas. Untuk kelas plan yang belum sekolah, yang masih TK, bisa print gambar seperti ini. Terus ada kotak nih kecil, adik-adik bisa gunting dan tempel di gambar ikannya. Di bagian kecil ini ada garis putus-putus, adik-adik bisa lipat dan kasih lem di bagian kotak yang atasnya aja. Setelah itu adik-adik bisa warnain gambar ikannya, jadinya seperti ini. Untuk adik-adik kelas pro yang sudah sekolah SD kelas 1 sampai SD kelas 3 bisa print gambar. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4, gambar Bapak Yunus. Di gambar yang 1, adik-adik bisa lipat kotak kecil di bagian depan. Dan di gambar yang kedua ada garis diagonal tipis, adik-adik bisa lipat ke atas. Jadi seperti ini. Kemudian adik-adik tempelin gambar yang pertama ke gambar yang kedua di kotak yang tadi udah dilipat. Setelah itu adik-adik bisa tempel dua ekornya jadi satu. Nah, nanti jadinya seperti ini. Setelah itu ada gambar kotak dengan garis-garis. Adik-adik bisa gunting garis-garisnya, tapi jangan sampai garisnya terputus ya. Setelah digunting, adik-adik bisa lipat, digulung kecil-kecil, dan ujungnya nanti dilem. Nanti jadinya seperti ini. Habis itu adik-adik bisa tempel ini di atas kepala ikannya. Kemudian gambar Bapak Yunusnya adik-adik bisa lipat bagian kotak kecil di bawahnya. Kemudian adik-adik beli lem dan tempel di ikannya.
adik-adik yang kelas full, yang SD kelas 4 sampai kelas 6 bisa siapin kertas origami atau kertas ukuran persegi 15 kali 15 cm. Pertama, adik-adik lipat kertasnya jadi segitiga seperti ini. Setelah itu adik-adik lipat ujung segitiganya ke atas. Ini terus dibuka lagi. Yang bagian atas ini adik-adik turunin ke ujung sini. Nah, setelah seperti ini, ujung dari segitiganya adik-adik bisa lipat ke atas. Seperti ini. Ujung segitiga dimasukin ke dalam. Jadinya seperti ini. Setelah itu adik-adik bisa gunting pinggirannya jadi agak bulat. Seperti ini. Setelah itu adik bisa potong ke atas untuk bulat, jadi seperti sebuah mata. Jadi ada matanya seperti ini. Setelah itu adik bisa gunting kertas berbentuk setengah lingkaran. Setelah itu adik-adik kasih garis-garis di setengah lingkarannya seperti bentuk gigi. Adik bisa tempel di bagian bawahnya jadi seperti mulutnya. Udah jadi pembatas buku, jadi bisa gunain sebagai pembatas buku. Taruh di bagian atas dari kertas. Kalau adik-adik sudah selesai mengerjakan aktivitasnya, adik-adik bisa upload di Instagram dan tag ke Instagram GBI Rem dan Harvest Rem. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.